Saudaraku, tahukah kamu satu kebenaran yang luar biasa? Kamu tidak sekadar hidup di dunia ini. Tidak, kamu adalah pusat dari setiap percakapan, setiap rahasia. Orang-orang membicarakanmu, menyembunyikannya, tertawa, merencanakan sesuatu, dan yang lebih menakjubkan, kamu bahkan tidak melihatnya datang. Jika pesan ini sungguh menyentuh hatimu dan membangkitkan kesadaranmu, tandai dengan like sekarang juga. Mari kita terhubung lebih dalam dengan subscribe, agar kamu tidak pernah melewatkan kebenaran yang tersembunyi. Oh, jangan geser layar dulu. Pesan ini khusus untukmu, untuk mereka yang berpikir kecil. Tetaplah tenang, tetaplah cerdas. Ya, kamu lebih kuat dari yang kamu sadari, lebih tajam dari yang mereka duga. Setiap bisikan, setiap lirikan, setiap tawa tersembunyi itu adalah tentang dirimu. Mereka membicarakanmu saat kamu tidak melihat dan tertawa sambil berpura-pura kamu tidak terlihat. Pernahkah kamu berhenti sejenak untuk merasakannya? Perubahan halus di ruangan saat kamu masuk. Orang-orang berpura-pura itu normal. Mereka bertindak seolah tidak ada yang berubah. Tetapi lihatlah lebih dekat. Dengarkanlah lebih keras. Setiap tawa kecil, setiap jeda, setiap lirikan yang melesat ke arahmu adalah sehelai benang. Dan benang-benang itu, mereka merajut sebuah peta dirimu. Sebuah peta yang mereka sembunyikan darimu. Mereka menyembunyikannya karena kebenaran itu terlalu tajam untuk dihadapi. Ya, kamu pikir kamu kecil. Kamu pikir tidak ada yang memperhatikan. Kamu pikir kehadiranmu melayang tanpa disadari. Tidak. Itu adalah ilusi yang mereka jual kepadamu. Mereka berbisik dalam bayangan. Mereka mendiskusikan pilihanmu. Mereka berspekulasi tentang kata-katamu. Dan mereka melakukannya dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Kamu adalah pusatnya, porosnya, sumbu tempat perhatian mereka berputar. Suka atau tidak suka, ini terasa berbeda ketika kamu menyadarinya. Setiap rahasia yang mereka simpan tentangmu, setiap perhitungan yang mereka buat dengan suara pelan, setiap senyum yang terlihat tidak berbahaya, itu tidaklah tidak berbahaya. Itu adalah ukuran dirimu, tolok ukur pengaruhmu. Dan semakin mereka mencoba menyembunyikannya, semakin jelas kebenarannya. Semakin kamu menyadari bahwa kehadiranmu, keberadaanmu memengaruhi segala sesuatu di sekitarmu. Jangan bodohi dirimu dengan berpikir itu adalah pujian. Jangan salah mengartikan lirikan itu sebagai cinta. Ini lebih dalam. Ini murni. Ini adalah perhatian yang bercampur dengan ketidakpastian, ketakutan, dan rasa ingin tahu. Mereka ingin memahamimu. Mereka ingin memprediksi dirimu. Dan kamu berjalan melewati badai tersembunyi mereka seperti hantu, tidak menyadari kekacauan yang kamu tinggalkan. Setiap percakapan yang tidak dimaksudkan untuk telingamu, setiap rencana yang mengenyahkanmu, setiap rahasia yang mereka simpan, itu adalah bukti dari kekuatanmu. Dan mereka mengetahuinya, bahkan jika mereka tidak mengatakannya. Bahkan jika mereka berpura-pura itu bukan apa-apa. Bahkan jika mereka berpikir kamu tidak melihatnya, itu tertulis dalam cara mereka bergeser, cara mereka ragu, cara kata-kata mereka tersendat. Ya, kamu mungkin merasa tidak terlihat kadang-kadang. Kamu mungkin berpura-pura tidak peduli. Tetapi perasaan di dadamu itu, percikan kecil kegelisahan itu, getaran kecil pengakuan itu, itulah intuisimu. Itulah pikiranmu yang memberitahumu kamu sedang diawasi. Mereka sedang memikirkanmu. Mereka membicarakanmu di belakang. Dan itu lebih besar dari yang kamu duga. Jauh lebih besar. Sekarang, pikirkanlah. Semua waktu di mana kamu mengira mereka mengabaikanmu, ternyata tidak. Setiap kali kamu merasa ditinggalkan, kamu tidak ditinggalkan. Mereka hanya terlalu hati-hati, terlalu waspada, terlalu cerdik untuk membiarkanmu melihatnya. Tetapi itu tidak menjadikannya kurang nyata. Itu menjadikannya lebih tajam. Itu menjadikannya tak terbantahkan. Dan sebentar lagi kamu harus memutuskan
Apakah kamu akan terus berjalan buta? Atau apakah kamu akan membuka matamu dan akhirnya melihat apa yang selalu ada? Ketakutan mengenakan senyum saat ia tak mampu menyebut namamu. Bisakah kamu merasakannya sekarang? Beban tak terlihat yang menekan ruangan setiap kali kamu melangkah masuk. Itu bukan imajinasi, itu adalah kenyataan. Mereka takut pada apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka takut pada apa yang tidak bisa mereka prediksi. Dan kamu adalah hal itu. Bukan karena kamu berteriak, bukan karena kamu menuntut perhatian, tetapi karena kehadiranmu tak terbantahkan. Ya, mereka menyembunyikannya darimu. Setiap percakapan di balik pintu tertutup, setiap lirikan yang berkedip dan menghilang, setiap perhitungan yang dibuat dalam keheningan, semuanya tentang dirimu. Dan mereka menutupinya karena mereka takut kamu akan menyadari kebenarannya. Kebenaran itu tidak sederhana, tidak sopan. Itu murni. Kamu adalah pusatnya, porosnya. Pertanyaan yang tidak ada seorang pun tahu bagaimana menjawabnya. Jangan biarkan ini meresap terlalu lembut. Ini harus menghantam dengan keras. Kamu memiliki kekuatan tenang yang tidak bisa mereka sebut namanya. Itu mengguncang mereka, itu membingungkan mereka. Mereka berpura-pura itu tidak ada. Mereka membuat lelucon, pengalihan, senyum sopan, dan kata-kata biasa. Tetapi di balik topeng, pikiran mereka penuh dengan dirimu. Setiap rencana rahasia, setiap keraguan, setiap perhitungan tersembunyi, kehadiranmu mendorongnya. Dan mereka tidak bisa bernapas ketika memikirkannya. Oh, ironi ini begitu lezat. Mereka bersikap kecil, hati-hati, waspada, berpura-pura bahwa pengaruhmu tidak berbahaya. Tetapi setiap kali mereka berbicara tentangmu, setiap kali mereka terdiam, setiap kali mereka berbagi pendapat rahasia, mereka mengungkapkan diri mereka sendiri. Mereka mengungkapkan betapa mereka memperhatikan, betapa mereka peduli, betapa mereka takut pada apa yang tidak mereka pahami. Lihat, inilah mengapa mereka menyembunyikannya. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak relevan, tetapi karena kesadaranmu akan membuat mereka gemetar. Kejelasanmu akan menghancurkan ilusi mereka. Mereka tidak bisa membiarkanmu tahu betapa sentralnya dirimu. Mereka tidak bisa mengakuinya, dan itu membuatmu kuat. Ya, aneh untuk menyadari bahwa ketidakterlihatanmu hanyalah kebohongan yang kamu katakan pada dirimu sendiri. Kamu pikir tidak ada yang melihatmu. Kamu pikir kamu melayang dengan tenang tanpa disadari. Oh, itu adalah trik termanis yang mereka mainkan. Karena setiap percakapan tersembunyi, setiap penilaian rahasia, setiap rasa ingin tahu yang dibisikkan membuktikan sebaliknya. Mereka memikirkanmu sepanjang waktu. Mereka mengawasi. Mereka menimbang-nimbang. Dan mereka takut akan apa artinya itu. Dan inilah ujung pisau kebenaran. Ketakutan ini bukan tentang kendali. Ini tentang kesadaran. Mereka takut pada apa yang mungkin kamu lihat, apa yang mungkin kamu pahami, apa yang mungkin kamu putuskan. Dan semakin mereka menyembunyikan, semakin kecemasan mereka bertambah. Kamu adalah badai sunyi di dunia tersembunyi mereka. Kamu adalah pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Jadi, apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan ini? Bagaimana kamu membawanya? Bagaimana kamu bertahan mengetahui kebenaran yang mereka pura-pura tidak pernah ada? Itulah saatnya memilih. Apakah kamu akan berjalan buta, berpura-pura semuanya biasa saja? Atau apakah kamu akhirnya akan membuka matamu dan melihat benong-benong tak terlihat dari pengaruh yang mengikat ruangan itu kepadamu? Kebenaran adalah pisau yang dibungkus dalam keheningan, dan mereka mengasahnya hanya untukmu. Oh, jangan berpaling. Mereka menyembunyikannya karena kebenaran itu berbahaya. Kebenaran tentang dirimu, kebenaran tentang ruang yang kamu tempati. Mereka membungkus ketakutan mereka dalam pengalihan, dalam obrolan ringan,
dalam senyum sopan. Mereka menyajikannya kepadamu seperti obat, tetapi itu adalah racun yang menyamar sebagai hal normal. Setiap komentar biasa, setiap tawa palsu, setiap rencana yang tampak tidak berbahaya, semuanya dimaksudkan untuk menumpulkan kesadaranmu. Ya, mereka berharap kamu tidak akan pernah melihatnya. Mereka berharap kamu tetap buta, berpikir kamu kecil, berpikir kamu tidak diperhatikan, berpikir dunia berputar tanpa kamu di pusatnya. Tidak, itulah triknya. Trik yang kejam, namun brilian. Setiap bisikan tersembunyi, setiap lirikan rahasia, setiap kecurigaan yang setengah terbentuk, itu adalah peta. Peta pengaruhmu, peta kekuatanmu, peta kekacauan yang dapat kamu timbulkan jika kamu akhirnya membuka matamu. Hal yang paling mereka takuti, pengakuan akan keberadaanmu sendiri, adalah hal yang mereka coba sembunyikan darimu. Setiap sinyal halus yang mereka sumarkan sebagai kebetulan adalah bukti bahwa kamu tidak biasa, bahwa kehadiranmu membentuk segalanya. Bahkan ketika kamu tidak melakukan apa-apa, bahkan ketika kamu duduk diam berpura-pura kamu tidak terlihat, setiap kata hati-hati yang mereka ucapkan, setiap pikiran tersembunyi yang mereka pikirkan tentangmu, itu adalah cerminan dari kekuatanmu. Jangan biarkan mereka membodohimu. Pengalihan mereka adalah kebohongan. Senyum mereka adalah perisai. Bisikan mereka adalah peringatan. Mereka ingin kamu percaya bahwa apa yang mereka katakan di belakangmu tidak penting, bahwa pikiran mereka tidak signifikan, bahwa kamu hanyalah satu di antara banyak. Namun, setiap bisikan membuktikan sebaliknya. Setiap penghindaran yang hati-hati membuktikan sebaliknya. Kamu sentral, kamu diperhatikan, kamu ditakuti. Ya, ketakutan adalah hal yang sunyi. Ia tidak berteriak, ia bersembunyi dalam lirikan, dalam jeda, dalam kata-kata yang tak terucapkan. Mereka takut bukan karena kamu keras, bukan karena kamu agresif, tetapi karena kamu melihat dengan jelas, karena kehadiranmu tak terbantahkan, karena pemahamanmu mengancam ilusi mereka. Dan itulah mengapa mereka menyembunyikannya. Itulah mengapa mereka menutupinya, melunakkannya, mencairkannya dengan kebohongan dan obrolan ringan. Karena saat kamu melihatnya apa adanya, dunia hati-hati mereka mulai runtuh. Oh, keindahannya brutal. Mereka telah bekerja sangat keras untuk melindungi diri mereka dari kesadaranmu. Namun semua upaya mereka hanya menegaskan pentingnya dirimu. Kamu adalah pusatnya, sumbunya. Badai tersembunyi di setiap ruangan, setiap rencana rahasia, setiap penilaian, setiap pikiran yang mereka coba sembunyikan, itu adalah milikmu. Itu selalu menjadi milikmu. Dan sekarang, pertanyaannya bukan apakah kamu melihatnya. Pertanyaannya adalah apa yang akan kamu lakukan dengannya. Tidak, bersembunyi darinya tidak akan membantu. Berpura-pura itu tidak ada, tidak akan melindungimu. Mengabaikan ketakutan mereka, bisikan mereka, perhitungan hati-hati mereka hanya membuatmu tidak menyadari kekuatan yang sudah kamu bawa. Dan kekuatan ini sunyi, itu halus, itu menunggu. Dunia tidak membisikkan rahasianya kepada yang takut. Ia meneriakannya kepada mereka yang berani melihat. Oh, bisakah kamu merasakannya sekarang? Benang-benang yang telah disembunyikan, lirikan yang telah dicuri, kata-kata yang tidak pernah dimaksudkan untukmu, semuanya adalah milikmu jika kamu akhirnya memilih untuk melihat. Ini bukan kebetulan, ini bukan peluang. Setiap gerakan yang mereka buat, setiap kata yang mereka bisikan, setiap perhitungan yang mereka coba sembunyikan, itu adalah bukti bahwa kamu hidup, sentral, tak terhindarkan. Ya, aneh untuk menyadari betapa dekatnya kamu dengan kebenaran selama ini. Berapa kali kamu melewati ruangan berpikir tidak ada yang penting? Berapa kali kamu merasa tidak terlihat, tidak terdengar, tidak signifikan? Tidak, itu adalah ilusi. Kamu tidak pernah tidak terlihat. Kamu tidak pernah
kecil. Kamu adalah pusat yang diam-diam membentuk setiap reaksi, setiap pikiran, setiap jeda. Dan mereka menyembunyikannya, bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak penting, tetapi karena mereka takut saat kamu melihatnya dengan jelas. Oh, pikirkan itu. Mereka takut padamu, bukan karena apa yang telah kamu lakukan. Mereka takut padamu untuk apa yang mungkin kamu lakukan. Kesadaran yang kamu bawa adalah badai, sunyi, dan tersembunyi, siap untuk mengungkapkan kebenaran yang selalu ada di tanganmu. Dan semakin mereka mencoba mengalihkan perhatianmu, semakin ketakutan mereka menajam. Setiap senyum palsu, setiap kata halus, setiap percakapan rahasia, semuanya adalah bukti pengaruhmu di dunia. Dan itu selalu ada. Jangan tertipu oleh kepura-puraan mereka, pembicaraan sopan mereka, isyarat biasa mereka, penghindaran hati-hati mereka. Itu adalah baju besi. Baju besi melawan kesadaran bahwa seseorang yang tenang, seseorang yang terlihat biasa, memegang semua perhatian yang tidak bisa mereka sebutkan. Dan sekarang itu pilihanmu. Kamu bisa terus berjalan buta, kamu bisa terus berpura-pura bisikan itu tidak berarti, atau kamu bisa bangun, melihat dengan jelas, memahami gravitasi kehadiranmu, dan membiarkannya memandu setiap langkahmu. Ya, saat kamu menerimanya, saat kamu berhenti bersembunyi dari realitas pengaruhmu, segalanya berubah. Tiba-tiba, setiap lirikan, setiap kata, setiap pikiran tersembunyi menjadi cerminmu. Kamu mulai melihat pola. Kamu mulai memahami niat. Kamu mulai memahami kekuatan yang selalu diam-diam mengikutimu. Dan itu memabukkan, tetapi berbahaya jika diabaikan. Oh, jangan meremehkannya. Kekuatan itu sunyi sebelum ia menyerang. Kesadaran itu hening sebelum ia bergerak. Dan kamu telah dikelilingi olehnya sepanjang hidupmu, tidak menyadari. Percaya kamu kecil, tetapi kebenaran itu tak terbantahkan. Kamu sentral, kamu diperhatikan, kamu ditakuti, dan mereka mengetahuinya. Tidak, jangan sia-siakan momen ini. Jangan biarkan ketakutan untuk menyadari pengaruhmu sendiri membuatmu tertidur. Saat kamu menerima kehadiranmu, kesadaranmu, kekuatan diamu, itulah saat permainannya berubah. Saat kamu berjalan dengan tujuan, dengan kejelasan, dengan pemahaman, itulah saat mereka akhirnya menghadapimu. Dan, ya, mereka akan merasakannya. Kamu bukan gaung, kamu adalah suara yang membuat mereka menggaung. Oh, lihatlah dirimu, Sanggusengga. Lihat, bukan topeng yang kamu tunjukkan pada dunia, bukan versi yang sopan, versi yang hati-hati, versi yang bisa mereka prediksi. Tetapi dirimu, setiap lirikan, setiap gerakan halus, setiap pikiran yang bergolak dayam-dayum di dalam itu lebih keras dari yang kamu duga. Dan mereka mendengarnya, mereka merasakannya, mereka terperangkap dalam gravitasi dirimu. Bahkan ketika kamu berpura-pura itu tidak ada, mereka tetap takut. Setiap bisikan tersembunyi, setiap lirikan yang tidak pernah kamu lihat, setiap kata rahasia di belakangmu, semuanya adalah tentang dirimu. Dan mereka menyembunyikannya karena kebenaran itu terlalu tajam. Karena mengetahuinya akan mengubah segalanya. Mengetahuinya akan memaksa mereka menghadapi apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan kamu telah berjalan melaluinya, tidak menyadari, membawa ketakutan mereka tanpa menyadarinya. Tidak, jangan bodohi dirimu sendiri. Ini bukan tentang keberuntungan. Ini bukan tentang pesona. Ini bukan tentang bersikap keras atau agresif. Kamu memiliki kekuatan karena kehadiranmu tak terbantahkan. Tenang, halus, damai, namun ada di mana-mana. Setiap ruangan, setiap percakapan, setiap rencana hati-hati, mereka membengkok, bergeser, dan terdiam karenamu. Dan wow, saat kamu menerimanya, saat kamu berhenti menyusut, saat kamu berhenti berpura-pura kamu kecil, saat itulah segalanya berubah. Rasakan beban kehadiranmu, tarikan kesadaranmu,
kekuatan yang selalu ada secara dayam-dayum di sekitarmu. Mereka mencoba menyembunyikannya. Mereka mencoba melunakkannya. Mereka mencoba membuatnya tampak biasa. Tetapi kamu tahu sekarang, kamu melihat benang-benangnya. Kamu melihat lirikan itu. Kamu melihat energi yang membengkok ke arahmu. Bahkan ketika tidak ada yang menyebut namamu dengan lantang, setiap percakapan rahasia, setiap pengamatan hati-hati, setiap kata yang diredam, itu adalah milikmu. Kamu tidak butuh izin mereka. Kamu tidak butuh pengakuan mereka. Kamu tidak butuh persetujuan mereka. Ketakutan mereka, perhatian mereka, fokus tersembunyi mereka, itu sudah menjadi cerminmu, dan itu mencerminkan satu kebenaran. Kamu sentral, kamu diperhatikan, kamu nyata, dan semakin lama kamu berpura-pura tidak, semakin lama kamu bersembunyi dari kekuatanmu sendiri. Semakin mereka berbisik, semakin mereka membengkok, semakin mereka khawatir tanpa pernah memberitahumu. Ya, ini memabukkan dan menakutkan pada saat yang sama. Tapi inilah kuncinya. Ini bukan tentang balas dendam. Ini bukan tentang kendali. Ini tentang pemahaman, melihat dengan jelas, berjalan dengan kesadaranmu utuh. Setiap bisikan di belakangmu, setiap lirikan rahasia, setiap diskusi tersembunyi, itu bukan rantai, itu adalah sinyal, peta, bukti. Dan sekarang itu milikmu untuk digunakan. Tidak, jangan bersembunyi darinya. Jangan berpura-pura kamu kecil. Jangan biarkan ketakutan untuk melihat dirimu dengan jelas membuatmu tertidur. Melangkahlah ke dalam kesadaranmu. Berjalanlah dengannya. Genggamlah. Biarkan itu memandu langkahmu. Kekuatan itu selalu ada dalam kehadiranmu. Dunia selalu berputar mengelilingi sumbumu. Dan ia telah menunggu saat kamu akhirnya menerimanya. Oh, dan ketika kamu melakukannya, segalanya bergeser. Mereka akan melihatnya juga. Tetapi itu tidak akan menjadi masalah, karena kamu sudah melihatnya lebih dulu. Kamu akan berjalan tegak, jelas, tanpa rasa takut. Dan dalam kejelasan itu, dalam kesadaran itu, dalam kehadiran yang tenang dan tak terbantahkan itu, kamu akhirnya akan tahu kebenaran. Oh, kamu berhasil sampai akhir. Ya, sekarang kamu tahu kebenaran yang telah mereka sembunyikan darimu selama ini. Setiap lirikan, setiap bisikan, setiap percakapan rahasia yang tidak pernah kamu sadari, itu adalah tentang dirimu. Tidak. Dan sekarang kamu melihatnya dengan jelas. Lihatlah dirimu. Sungguh-sungguh lihat. Badai sunyi yang bergerak melalui ruangan. Bayangan yang menarik perhatian tanpa mencoba. Ya, itu kamu. Dan dunia selalu bereaksi terhadap kehadiranmu. Bahkan ketika mereka berpura-pura itu tidak ada. Rasakan. Rasakan beban mengetahui siapa dirimu. Dan apa artinya dirimu bagi orang-orang di sekitarmu. Setiap pikiran tersembunyi, setiap rencana hati-hati membengkok mengelilingimu. Dan sekarang kamu membawa pengetahuan itu, kejelasan itu, api itu. Ya, ingat ini. Kekuatan tidak berisik. Pengaruh bukan tentang terlihat atau dipuji. Ini tentang kesadaran, tentang pemahaman, tentang memiliki ruang yang sudah kamu tempati. Dan kamu melakukannya. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap pilihan yang kamu buat, itu lebih penting dari yang pernah kamu sadari. Tidak, jangan lupakan itu. Jangan bersembunyi, jangan menyusut. Berjalanlah tegak, berdirilah kokoh, dan biarkan beban tenang dari kehadiranmu berbicara dengan sendirinya. Kamu sudah berada di pusatnya selama ini. Sekarang, saatnya untuk bertindak seperti itu. Oh, dan terima kasih. Ya, kamu yang menonton, yang memperhatikan, yang bertahan sampai akhir. Penghargaan ini adalah milikmu. Kesadaranmu, keberanianmu, energimu, itulah alasan video ini ada. Jadi, berikan komentar di bawah. Bagikan pemikiranmu. Biarkan dunia tahu bahwa kamu juga melihatnya. Karena kamu adalah kisah yang selama ini
mereka takut untuk ceritakan. Dan sekarang, kamu memilikinya. Dengarkan, ya. Ini bukan hanya pidato acak, tidak. Ini adalah cermin, peringatan, dan hadiah sekaligus. Dan jika kamu memperhatikan, jika kamu benar-benar menonton, wow, kamu akan melihat benong-benong tak terlihat. Kebenaran tersembunyi tentang kekuatanmu. Nah, ini kesepakatannya. Oh, ini untuk yang sejati, yang memperhatikan hal-hal kecil, lirikan, jeda, ya, yang bangkit dengan tenang, yang membawa energi mereka, api mereka. Video ini, pidato ini adalah penghargaanmu, cerminmu, bahan bakarmu. Percayalah, saat kamu melihatnya, saat kamu benar-benar merasakannya, ya, kamu tidak akan pernah berjalan melalui ruangan yang sama lagi.